Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Koniin. Saya dari Hukum Ekonomi Syariah semester 5B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang strategi investasi pada aset cryptocurrency. Alasan saya buat penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja strategi yang dapat diterapkan oleh para investor aset cryptocurrency agar dapat tingkat return yang optimal. Saya menggunakan metode yang kualitatif library research, sumber data yang dijadikan acuan dalam eh, jurnal ini, yaitu dari artikel, buku, dan info dari YouTube. Saya di sini melihat dengan mentor saya yaitu Timothy Ronald dan Prof. Kalimasada. Eh, Hasil dari penelitian ini yaitu strategi berbagai macam pada aset cryptocurrency. Terus juga kita selalu bertanya mengapa kita harus investasi dan juga kita harus mempelajari setiap yang kita beli itu apa saja dampaknya begitu. Baik. Di zaman ini teknologi sangat berkembang dengan cepat. Apalagi kita sudah berdampingan dengan robot, dengan artificial intelligence dan juga cloud computing dan blockchain. Yang mengakibatkan bahwa dunia ini itu nggak stagnan, selalu berkembang. Jadi kita harus menerima eh, perubahan dari ini begitu. Karena dari Kemendak dan Bapepti ya, Bapepti itu sudah menyadari bahwa aset kripto adalah aset yang tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Karena banyak investor saham, banyak investor asing itu mulai melek ke investasi cryptocurrency. Mengapa? Karena investasi cryptocurrency itu dia itu sangat transparan. Jadi ketika kita membeli sesuatu di situ di exchange-nya itu kita bisa kelihatan kita beli jam berapa dan kita apa namanya tuh kita beli apa, kita beli berapa, itu ketahuan semua, di record oleh sistemnya, begitu. Dan pertumbuhan cryptocurrency ini sangat melonjak cepat semenjak dari pandemi, sehingga banyak-banyak sekali anak muda yang sudah bisa terjun ke sini ya. Jadi kita juga sebagai anak muda harus melek juga. Kita bisa investasi di saham, di reksadana, di obligasi, tapi di sini saya akan menjelaskan di kripto. Oke. Kripto sendiri itu sebenarnya sudah lama ya, dari tahun 83. Dia diciptakan oleh kriptografi dari Amerika yaitu David Chaum. Dia itu yang mensadari bahwa pembayaran itu nggak harus cash. Jadi kita bisa bayar dengan elektronik gitu. Nah, zaman situ kan masih juga ada HP atau mungkin ada bank juga. Nah, di situ dia mensadari, oh, coba aja kita punya alat pembayaran tapi nggak cash. Nah, asal mulanya di situ. Sehingga uh, muncullah pendiri Bitcoin, pembuat Bitcoin yang kita sebut Satoshi Nakamoto. Itu dia membuat Bitcoin pada tahun 2009 dan membuat blok pertamanya itu di tahun 2009 juga. Jadi si pembuatnya itu dia itu nggak asal dapat, dia juga harus membuat istilahnya itu menambang Bitcoinnya semerta-merta dia juga eh, kalau misalkan nih saya aja pembuat saya harus nambang loh, masa kalian mau sih dapat Bitcoin dengan instan begitu. Dari sekian banyak aset cryptocurrency itu nggak hanya Bitcoin, ada banyak aset-aset yang selain Bitcoin itu namanya altcoin, alternative coin. Jadi ketika kita bisa dibilang ya, kayak contoh Ethereum, Solana, itu adalah alternative coin. Pokoknya selain Bitcoin ada namanya altcoin, yaitu alternative coin. Itu berbagai banyak macam sehingga kita mempunyai paradox of choices, yaitu kita bingung pengen pilih yang mana, kita pengen berinvestasi yang mana,
sehingga kita membuat paradox of choices. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk kita bisa memilih atau kita bisa menghasilkan return yang optimal. Oke, investasi. Eh, Investasi sendiri menurut saya itu kita menyimpan menyimpan barang semerta-merta, entah 10 tahun ke depan barang yang kita simpan itu akan bertumbuh, akan akan naik harganya. Investasi banyak teman-teman, nggak cuma di cryptocurrency. Cryptocurrency hanyalah salah satu yang kita bisa lihat ya. Dengan teknologi, dengan finance itu sangat bisa sekali. Itu kita, menurut saya pribadi ya, cryptocurrency adalah alat investasi terbaik menurut saya. Saya juga udah ke saham, ke reksadana, ke obligasi. Menurut saya yang paling bagus itu ya cryptocurrency. Ini menurut saya pribadi ya. Dan juga eh, salah satu cara kita untuk melawan pemerintah. Karena kalau misalkan kita selalu megang cash nih yang banyak, itu pasti saja pemerintah itu selalu menginginkan ya, kayak mencetak uang, mencetak uang, dan itu akan menumbuhkan inflasi begitu. Nah, itu menurut saya itu hal yang sangat jahat teman-teman dari pemerintah. Nah, makanya si Satoshi ini dia itu memikirkan bahwa saya harus buat alat investasi yang dia itu nggak bisa diatur oleh pemerintah, nggak bisa juga diatur oleh siapapun, bank pun, pemerintah atau orang-orang tertentu yang punya jabatan, dia tuh nggak boleh itu ada yang ngatur. Makanya dia itu selalu meningkat harganya. Kenapa? Karena yang pertama supply terbatas. Bitcoin itu hanya ditambang 21 juta Bitcoin. Yang kedua, Bitcoin itu sangat-sangat transparan dengan teknologi namanya blockchain itu. Selanjutnya, kalau untuk strategi, okay? Strategi investasi yaitu, kalau saya pribadi saya itu melihat fundamental terlebih dahulu daripada kalian bingung-bingung, ini gimana sih cara investasi gini-gini. Udah, kalau kata saya mah kalian beli Bitcoin cukup, titik. Udah, kalian beli Bitcoin, kalian juga udah kamu tabung hasil uang kerja kalian ditabung 80% dari gaji kalian ke Bitcoin, titik. Karena menurut saya pribadi, ya kalau misalkan kalian sibuk kerja dan kalian ingin menumbuhkan portofolio income, kalian cukup di Bitcoin saja juga udah cukup. Daripada kalian ke saham kemakan inflasi, kalian di reksadana kemakan inflasi, ke obligasi juga sama kemakan inflasi. Saran saya kalian itu beli Bitcoin begitu. Dan menurut saya pribadi, kalau misalkan investor itu kan ada yang aktif, ada yang pasif. Biasanya aktif ini dia tuh selalu 24/7 itu eh, di market hidupnya. Nah, habis itu kalau misalkan kalian investor pasif, kayak misalkan kalian nggak sambil juga kerja juga, seperti saya nih investor pasif, saya akan mengasih gitu, menaruh uang saya hanya ke satu aset, yaitu Bitcoin. Bitcoin ini menurut saya pribadi ya itu sama aja kayak tanah. Kan tanah di peak itu semakin lama semakin semakin menipis ya, semakin sempit ya. Nah, jadi kalau kita bisa melihat ya, semakin banyak sempitnya peak itu semakin mahal harganya. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan ada yang berisik, itu ada Bang Amen, saya lagi presentasi, tapi tetap saya lanjutkan ya. Untuk metode dari ini saya itu ya pakai library research ya teman-teman. Tapi itu udah apa, saya akan bahas, tetap saya akan bahas. Oke, lanjut. Yaitu alasan saya, tipe apa aja sih yang harus kita lakukan oleh investasi, dan juga mempelajari aset cryptocurrency yang diminati.
dan memilih aset cryptocurrency yang terpercaya. Dan itu saya memilih memilih kalau tujuan investasi udah kita bahas ya tadi ya, yaitu untuk kita eh, ingin memperkaya diri sebenarnya gitu. Yang kedua juga mempelajari aset cryptocurrency di mana nanti ya, cukup Bitcoin aja untuk kalian mah. Dan kalau misalkan itu memilih aset cryptocurrency terpercaya, sama aja itu Bitcoin. Dan menurut saya itu mempelajari Bitcoin itu yang tadi saya jelaskan itu kalian harus baca white papernya. Nanti saya uh, lebih lanjut ya kita bahas white paper Bitcoinnya. Itu isinya itu apa sih itu Bitcoin, apa sih, mengapa Bitcoin dibentuk, kenapa sih Bitcoin itu selalu dibenci, kenapa sih Bitcoin itu selalu banyak yang make. Itu isinya white paper tuh di situ. Oke, selanjutnya memilih exchange dan wallet yang aman. Kalau saran saya, exchange ini kan artinya itu kayak aplikasi yang kita bisa melakukan jual dan beli di suatu aplikasi itu. Jadi diawasi juga oleh OJK dan Bapepti, dan gitu, dan Kemendak. Di situ saran saya pribadi ya kalian bisa pilih-pilih, banyak banget kok yang exchange yang aman ya, kayak Indodax, Reku, apalagi toko kripto dan masih banyak lain lah. Terus kalau misalkan kalian udah u- udah 1,5 M ke atas, saran saya gunakan wallet yang aman. Kalau di bawah 1,5 M ya use exchange juga cukup sih menurut saya. Begitu. Dan memperhatikan juga ya biaya ya layanan, kalau misalkan itu ya mau gimana pun biaya fee dari exchange pun lebih juga ya. Lebih juga begitu. Jangan sampai kalian eh, trading malah boncos gara-gara fee dari exchange tersebut. Yang keenam, jangan FOMO. Contoh juga tuh pas kemarin tuh ada Bitcoin lagi euforia, Bitcoin di 100.000. Itu banyak sekali yang beli. Banyak sekali yang beli dan ketika Bitcoin turun, dia malah ngejual. Nah, saran saya FOMO itu jangan dipakai teman-teman. Harus kalian tuh Dior, do you on research. Jadi kalian tuh baca baca dulu, kalian baca dulu nanti nih Bitcoin seminggu ke depan kemana ya arahnya ya. Kalian baca, kalian baca aja, yang baca, yang penting kalian itu jangan FOMO teman-teman. Teman saya pernah ngomong ke saya tuh ada juga dia beli di 100.000 terus dia turun. Nah, nah gap ini yang harus dihilangkan teman-teman. Dia itu pakai uang panas. Jadi itu uang buat bayar UKT dipakai buat kripto. Tuh jangan teman-teman. Jangan sekali-kali kalian itu investasi pakai uang panas. Kenapa? Kalian pasti kepikiran gitu. Dan kalau misalkan saya itu ketika kalian lagi market lagi down, itu kalian beli. Ketika market tinggi, itu kalian jual. Udah sesimpel itu aja. Begitu. Oke, yang ketujuh udah kita bahas ya tadi ya. Dan melakukan diversifikasi dan mitigasi resiko. Oke. Jadi diversifikasi itu sangat berguna nih bagi kita-kita ya yang kaum-kaum retail yang sangat itulah. Jangan saat kalian menaruh itu hanya satu jenis. Oh, boleh kalian bisa di tiga jenis. 70% tapi tetap Bitcoin ya. 70% Bitcoin, 20% Solana atau ETH, dan 10% ini kalian bisa bebas mau kemana aja. Begitu. Yang penting takutnya kalau misalnya Bitcoin down atau ETH down, kalian masih punya meme coin. Pokoknya kalian sebar itu semua duit kalian ke berbagai macam koin, jangan cuma satu. Nah, kalau misalkan kalian lagi turun atau lagi naik, kalau naik itu kalian TP, bukan tag picture ya, bukan di screenshot doang, tag profit. Kadang kalau misalkan kita naik ini, kadang kita susah banget pengen klik tombol jualnya. Justru itu tuh yang harus kita lakukan untuk meningkatkan keuntungan kita. Begitu. Berinvestasi di berbagai platform ya itu deh saya aman, saya bahas juga ya di exchange juga ya. Dan jangan mudah panik, dan kalian kalau misalkan udah misalkan lagi down nih market itu santai aja.
Jangan market lagi naik, ya udah santai aja. Jadi mau naik mau turun itu santai aja. Yang penting kalian tadi barusan jangan pakai uang panas. Titik. Udah. Dan kalau misalkan itu kalian harus mengikuti informasi ya, perkembangan dari cryptocurrency, hari ini ada apa, hari itu ada apa, sehingga kalian itu nggak ketinggalan informasi gitu. Berbagai di Instagram atau mungkin di YouTube juga banyak teman-teman gitu. Yang ke-12, mengikuti dan bergabung pada komunitas cryptocurrency itu sangat apa namanya tuh, sangat berguna banget. Jadi kita mempunyai teman juga itu penting ya, untuk bertukar informasi, bertukar pikiran, apa sih progres kita ke depannya untuk ini, untuk itu, sehingga kita bisa, oh ya, kita bisa nge-planning gitu. Oh, kapan kita harus masuk, kapan kita harus keluar. Nah, ketika kita ingin masuk, ketika kita ingin beli, itu jangan satu-satu, misalkan kalian punya duit 100 juta. Kalian ingin masuk di koin ini. Jangan fokus ke koin satu. Kalian harus mempunyai 10 koin. Kalian tebar itu satu koin maksimal 10%. 10%, 10%, 10%, 10%, 10%. Contoh ya. Kalau misalkan kalian ingin 70% Bitcoin, 20% ETH atau Solana, 10% ingin di meme coin, itu nggak apa-apa. Tapi itu akan itu juga ya buat pertahanan kalian ya. Tapi kalau misalkan kalian ingin yang lebih beresiko lagi, kalian maksimal 10% per koin. Jadi ketika beli, kita nggak boleh langsung beli 10 juta. Nah, kita beli, tunggu di harga turun dulu, kita tancepin misalkan 5 juta. Nah, kita besoknya lagi kita tapi ini 2 juta, kita beli lagi 3 juta. Nah, tiga kali entry itu minimal tuh. 3 kali kita masuk itu minimal. Nah, ketika kita apa namanya, udah mendapat keuntungan yang sangat besar nih, kita harus amanin modal kita dulu 10 juta. Ketika kita udah amanin, nah, biarin nih koin ini terbang setinggi-tingginya, baru kita profit. Begitu. eh jadi kesimpulannya, cryptocurrency ini emang sangat berisiko, tapi juga sangat tinggi keuntungannya. Tapi saran saya, jangan pernah berhenti belajar terhadap teknologi ini, karena teknologi ini itu udah sangat nggak boleh dipandang sebelah mata. Oke? Dari itu jangan, ingat ya, harus memilih exchange lokal juga, sehingga kita bisa menumbuhkan lapangan pekerjaan juga buat crypto exchange. Dan ingat, jangan FOMO, do you own research. Ingat, do you own research. Demikian uh, penjelasan saya terhadap investasi kripto. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.